Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Saya Gita Solokojia. Saya Herviani Fandiska. Saya Regina Rahmadani. Saya Gita Maudina. Saya Hadianti Dayana. Kami di sini akan menampilkan video tentang perlindungan konsumen dari mata kuliah Hukum Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Mutia Mulyawati, SHMH, dan kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama yaitu ada asas dan tujuan dari perlindungan konsumen. Ada 5 asas perlindungan konsumen yang sesuai dengan pembangunan nasional. Yang pertama ada asas manfaat, maksudnya penyelenggara perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada para konsumen. Yang kedua ada asas keadilan, artinya partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan mereka mendapatkan hak dan kewajibannya secara adil. Yang ketiga ada asas keseimbangan, artinya perlindungan konsumen memberikan keseimbangan antar konsumen. Yang keempat ada asas keselamatan dan keamanan, artinya perlindungan konsumen ini menjamin asas keselamatan dan keamanan para konsumen. Dan yang kelima ada asas kepastian hukum, maksudnya agar pelaku usaha dan konsumen menaati hukum yang berlaku dan mereka juga dapat mendapatkan keadilan. Nah, selanjutnya ada tujuan dari perlindungan konsumen. Yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, meningkatkan hak-hak dan martabat konsumen. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam hal memilih. Yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku konsumen bahwa pentingnya perlindungan konsumen. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas barang dan jasa. Selanjutnya kita masuk pihak-pihak yang terkait dalam perlindungan konsumen. Yang pasti yang pertama ada konsumen. Nah, konsumen ini memiliki hak dan kewajibannya. Ada hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan mengkonsumsi barang dan jasa. Hak untuk memilih barang dan jasa, hak atas informasi yang jelas, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur, hak untuk mendapatkan kompensasi, dan hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perdagangan. Selanjutnya ada kewajiban dari konsumen, yaitu membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian, beriktikat baik dalam melakukan transaksi, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, dan terakhir, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan. Yang kedua, ada pelaku usaha. Pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajibannya. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen, hak untuk melakukan pembelaan diri, hak untuk melakukan rehabilitasi nama baik, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya ada kewajiban pelaku usaha, yaitu beritikat baik dalam melakukan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, menjamin mutu barang atau jasa, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji barang atau jasa, memberi kompensasi atas ganti rugi atas kerugian konsumen, menerima pembayaran sesuai kesepakatan, mendapat perlindungan hukum, dan yang terakhir melakukan pembelaan. Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu sengketa konsumen. Sengketa konsumen terjadi akibat adanya perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha mengenai barang dan jasa yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu ada larangan bagi pelaku usaha terdapat pada pasal 8-18 tentang perlindungan konsumen yang berisi pelaku usaha dilarang untuk memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasanya dengan tidak memenuhi syarat perundang-undangan. Selanjutnya, ada pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan barang atau jasanya yang telah rusak ataupun cacat. Selanjutnya ada pasal 10-17 mengenai perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha. Yang pertama yaitu membuat pernyataan yang tidak benar saat menawarkan barang atau jasa. Nah, yang selanjutnya itu ada mengelabui atau menyesatkan para konsumen saat obral atau lelang barang jasa. Selanjutnya, sengketa konsumen bisa diselesaikan melalui 2 cara. Yang pertama ada litigasi dan non-litigasi. Litigasi sendiri yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur hukum di pengadilan.
Yang kedua ada non-litigasi. Non-litigasi ini adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Contohnya itu bisa melalui mediasi ataupun arbitrase. Selanjutnya yaitu ketentuan pencantuman klausula baku. Klausula baku yaitu setiap aturan, ketentuan, dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Nah, yang termasuk pencantuman klausula baku yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang pertama yaitu pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian apabila yang pertama yaitu menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Yang kedua yaitu menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen. Yang ketiga yaitu menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen. Yang keempat yaitu menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Yang kelima yaitu mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen. Yang keenam yaitu memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa. Nah, yang ketujuh yaitu menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. Yang ke-8 yaitu menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Yang kedua yaitu pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Setiap pencantuman klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian sebagaimana dikemukakan di atas dinyatakan bakal demi hukum, dan oleh karena itu pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Materi selanjutnya adalah perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala kesalahan pelaku usaha yang dapat menimbulkan kerugian kepada konsumen atau masyarakat, haruslah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya. Tanggung jawab pelaku usaha berlaku untuk kerugian barang konsumsi yang diperdagangkan dan juga iklan barang atau jasa yang diiklankan. Dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Adapun tujuan perlindungan konsumen, yang pertama melindungi hak konsumen dan praktik bisnis yang merugikan. Lalu yang kedua meningkatkan kesadaran konsumen akan tanggung jawabnya dan haknya. Selanjutnya ada hak-hak konsumen. Yang pertama hak atas keamanan dan kenyamanan dalam penggunaan jasa atau barang. Lalu yang kedua hak atas informasi yang benar terkait produk yang digunakan. Lalu yang ketiga ada hak untuk memilih barang atau jasa sesuai kebutuhannya. Lalu ada hak untuk didengar dan memberikan keluhan atas barang atau jasa yang tidak sesuai. Selanjutnya ada hak atas kompensasi jika mengalami kerugian akibat produk yang cacat ataupun tidak sesuai. Ada pula kewajiban dari konsumen. Yang pertama membaca dan mengikuti petunjuk dalam penggunaan produk atau jasa. Lalu yang kedua menggunakan produk atau jasa berdasarkan dengan fungsinya. Lalu membayar harga sesuai dengan kesepakatan dan mengikuti mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi permasalahan dengan produk atau jasa yang digunakan. Selanjutnya ada hak dan kewajiban pelaku usaha. Hak pelaku usaha ada dua. Yang pertama mendapatkan pembayaran yang tepat sesuai dengan kontrak. Yang kedua menawarkan produk atau jasa sesuai standar hukum. Selanjutnya kewajiban pelaku usaha yang pertama memberikan informasi yang jelas dan jujur. Yang kedua menjamin kualitas produk atau jasa. Yang ketiga menangani keluhan konsumen dengan baik dan profesional.
Selanjutnya, kita akan membahas Badan Perlindungan Konsumen. Nah, Badan Perlindungan Konsumen adalah lembaga yang bertugas untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan pelaku usaha untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Di Indonesia, badan ini biasa dikenal sebagai Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN. Nah, BPKN dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Nah, keanggotaan BPKN yaitu yang pertama pemerintah, yang kedua pelaku usaha, yang ketiga lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, yang keempat akademis, dan kelima tenaga ahli. BPKN memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah untuk menyusun kebijakan yang melindungi konsumen. Yang kedua, menerima pengaduan dari konsumen terkait pelanggaran hak-hak mereka. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan konsumen melalui program edukasi dan advokasi. Jika konsumen merasa dirugikan, mereka dapat melaporkan kasus tersebut ke BPKN. Nah, BPKN ini nanti akan meneliti kasus tersebut dan jika perlu, mereka akan memberikan rekomendasi atau saran atau memberikan penyelesaian bisa melalui jalur hukum atau negosiasi dengan pelaku usaha. Nah, ini penting untuk menjaga keseimbangan antara hak konsumen dan kepentingan pelaku usaha. Dan itulah penjelasan tentang Badan Perlindungan Konsumen. Jadi, pastikan kita selalu sadar akan hak-hak kita dan tidak ragu untuk melaporkan jika ada pelanggaran yang terjadi. Selanjutnya yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Majelis Penyelesaian Sengketa Konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Majelis Penyelesaian Sengketa Konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 1 huruf 11 dari undang-undang tersebut menentukan bahwa yang dimaksud dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dilakukan dengan cara melalui pengadilan dan non-pengadilan. Dalam menegakkan perlindungan konsumen dan penegakan hak-hak konsumen apabila terjadi perselisihan, pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang pada intinya bertugas untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa konsumen yang bersifat non-litigas. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kelembagaan, kedudukan, dan keanggotaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSAK. BPSAK ini apa sih? BPSAK itu adalah lembaga yang dibentuk oleh perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen. Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terdiri atas yang pertama yaitu ketua merangkap anggota, yang selanjutnya ada wakil ketua merangkap anggota, dan yang terakhir adalah anggota. Persyaratan menjadi anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang terdiri atas warga negara Indonesia, yang kedua berbadan sehat, yang ketiga berkelakuan baik, dan yang keempat tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan. Yang selanjutnya memiliki pengetahuan pengalaman di bidang perlindungan konsumen, dan yang terakhir yaitu berusia sekurang-kurangnya 30 tahun. Tugas dan wewenangnya yaitu yang pertama melaksanakan dan menangani penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi atau arbitrase. Yang kedua yaitu memberikan konsultasi perlindungan konsumen. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausa baru. Nah, yang selanjutnya yaitu ada BPSK memberikan solusi yang cepat dan efektif dalam menyelesaikan berbagai sengketa. Materi selanjutnya adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui pemerintah yang mempunyai kegiatan untuk menangani perlindungan konsumen.
Adapun tugas Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat meliputi kegiatan yang pertama, menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya dengan bekerja sama dengan instansi terkait. Lalu yang ketiga, membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan konsumen. Dan yang terakhir, melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.